Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa anak-anakku dengan Ibu di mata pelajaran sketsa dan gambar. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran bersama dengan Ibu. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari saat ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan sebagai ibadah untuk kita semua. Doa mulai. Selesai. Selanjutnya, sebelum kita memulai, lihatlah di layar telah terlihat ada bentuk sketsa ikan dan juga bentuk sketsa dari persegi. Namun kalian di sini tentunya belum paham apa maksud dari gambar tersebut. Gambar ini dihasilkan dari tarikan garis seorang pelukis. Dia menghasilkan bentuk sketsa itu dari tarikan garisnya, baik vertikal, horizontal, maupun lengkung, dengan kelincahan tangannya dan kelembutan tangannya sehingga bisa menghasilkan bentuk seperti yang kalian lihat pada layar. Kemudian selanjutnya kita harus mengenal dulu apa itu yang disebut dengan sketsa teknik. Sketsa teknik merupakan gambar ide awal untuk mengekspresikan gagasan tertentu ke dalam gambar desain yang memerlukan olahan lebih lanjut. Di sini hasil dari gambar sketsa itu adalah ide awal atau gagasan seseorang yang diekspresikan ke dalam gambar desain yang memerlukan olahan lebih lanjut. Maksud olahan di sini adalah penyempurnaan hasil dari tarikan garis, baik yang vertikal, horizontal maupun yang lengkung, sehingga terbentuklah suatu bentuk sketsa yang diinginkan. Untuk selanjutnya, sketsa teknik juga merupakan gambar yang pembuatannya dengan menarik garis dengan tangan bebas tanpa dibantu mistar ataupun penggaris. Nah, di sini jadi dalam pembuatannya gambar sketsa itu dengan cara penarikan garis baik vertikal, horizontal ataupun lengkung secara bebas, sebebas-bebasnya tanpa adanya bantuan mistar atau penggaris. Jadi ide gagasannya itu dimunculkan di dalam kertas sehingga akan membuat sketsa bentuk yang diinginkan yang bagus. Bagaimana kita langkahnya dalam menggambar sketsa? Di sini disebutkan langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum menggambar sketsa. Yang pertama adalah membuat kerangka gambar yang terdiri dari garis-garis vertikal, horizontal, maupun lengkung secara tipis. Nah, di sini kita munculkan gagasan atau ide apa yang akan kita gambar. Kemudian dibuatlah kerangkanya sesuai dengan ide dan gagasan yang ingin dimunculkan oleh kita. Selanjutnya, menggambarkan garis, misalkan melukis kerangka kotak atau kubus dalam keadaan tipis juga. Jadi kerangka yang kita gambar itu dimunculkan di dalam kotak ataupun kubus. Kemudian setelah kita membuat kerangkanya, kemudian terbentuk gambar sketsa yang kita inginkan, kita menebalkan garis-garis sketsa yang sudah benar. Ketebalannya kita sesuaikan dengan karakter jenis garis yang diinginkan. Jadi kita tinggal tebalkan apa saja yang akan membentuk gambar sketsa tersebut. Kalau sudah ditebalkan akan muncullah gambar apa yang akan kita buat. Nah, selanjutnya adalah tentang gambar teknik. Apa itu gambar teknik? Gambar teknik disebut juga dengan gambar kerja. Maksud gambar kerja di sini karena gambar teknik itu harus sesuai urutan yang kita inginkan. Kemudian gambar teknik itu digunakan untuk acuan membuat suatu benda yang sudah dilengkapi dengan ukuran. Jadi gambar teknik itu tidak asal menggambar seperti sketsa, tetapi harus mempunyai ukuran-ukuran yang diinginkan, yang sesuai dengan kebutuhan.
Gambar teknik adalah metode komunikasi secara visual dalam menyampaikan informasi hasil rancangan suatu produk secara komunikatif, normatif, akurat, terukur, efektif. Jadi, lewat media gambar itu akan terjalin komunikasi secara visual dan dalam penyampaian informasi apa saja dari hasil rancangan suatu produk yang digambar. Di sini harus komunikatif, yaitu mudah dimengerti oleh siapapun. Jadi, gambar yang kita buat itu sebisa mungkin harus bisa dipahami oleh orang yang melihat gambar tersebut. Yang kedua adalah normatif, sesuai aturan. Dalam gambar teknik itu ada aturan-aturannya yang harus dilakukan. Jadi, antara gambar yang dibuat dengan kondisi di lapangan itu ukurannya, bentuknya itu harus sesuai dengan aturan. Selanjutnya adalah akurat, presisi, tepat, teknisnya. Akurat di sini, ukuran gambar itu harus sesuai dengan kenyataan bentuk yang ada sebenarnya, bentuk yang di lapangan. Misalkan kita membuat rumah, jadi ukuran-ukurannya itu harus sesuai bila gambar kita dibawa ke lapangan untuk membuat rumah tersebut. Kemudian terukur. Jadi gambar yang dibuat itu harus memiliki skala. Skalanya itu harus disesuaikan dengan apa yang kita gambar. Jadi skalanya itu bermacam-macam. Ada skala 1:100, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, bahkan 1:1. Itulah skala yang biasa digunakan dalam penggambaran. Biasanya untuk skala itu kita gunakan dalam milimeter untuk mengetahui keakuratan dari gambar, ukuran dari gambar tersebut. Kemudian efektif, tepat guna. Jadi maksudnya tepat guna di sini, apa yang kita buat itu harus mempunyai kegunaan, harus bermanfaat, harus sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu gambar teknik, tentunya kita membutuhkan peralatan untuk menggambar. Peralatan di sini yang pertama yaitu media gambar. Media gambar itu berupa kertas gambar. Ada macam-macam kertas gambar yang biasa dipakai di dalam menggambar, yaitu HPS, kertas manila, kertas pada larang, kertas roti, dan masih banyak lagi. Itu sebagai media untuk kita mengapresiasikan gambar yang kita inginkan di dalam kertas gambar, mengapresiasikan apa yang ingin dibuat. Selanjutnya alat gambar manual, yaitu dari pensil atau rapido. Kalau pensil kita sudah pada tahu, kalau rapido itu bentuknya itu seperti jarum. Jadi pensil yang diisi dengan tinta dan mata pensilnya itu berbentuk jarum. Selanjutnya adalah alat gambar digital. Alat gambar digital itu tentunya menggunakan komputer, media komputer atau media laptop. Biasanya untuk menggambar teknik itu, yang program dasar itu adalah kita harus menguasai itu yang namanya CAD atau AutoCAD. Masih banyak yang lain produk-produk dari gambar digital yang lebih banyak lagi yang bisa kalian pelajari. Selanjutnya ada alat bantu gambar. Di sini alat bantu gambar itu ada meja gambar, kemudian mesin gambar, misal segitiga, jangka, busur derajat, sablon, dan penghapus. Nah, ini kalian sudah mengenal alat bantu di sini, peralatan gambar ini pada pertemuan sebelumnya. Jadi untuk penjelasan yang lain-lainnya, silahkan kalian bisa dilihat di pertemuan sebelumnya. Untuk selanjutnya, ke kertas gambar. Ukuran kertas gambar itu harus sudah ada ukuran dari sananya, itu sudah disesuaikan dengan ISO. ISO itu adalah standar kertas gambar yang digunakan untuk menggambar. Ada standarnya, yaitu dari A4, A3, A2, A1, dan A0. Ukurannya, biasa ukuran kertas itu di dalam milimeter. Tapi untuk penggambaran manual itu, kalian cukup menyiapkan untuk A4 ataupun A3. Itu untuk menggambar sketsa dan gambar. Cukup kalian bisa memiliki kertas gambar A4 dan A3. Yang selanjutnya adalah pensil gambar. Pensil gambar itu adalah
alat untuk membuat gambar. Biasanya pensil itu mempunyai kekerasan dan kelunakan. Nah, bisa dilihat di sini yang panah ke arah kiri di layar itu adalah lebih keras. Kemudian yang arah panah ke kanan itu adalah lebih lunak. Untuk ukurannya itu ditunjukkan dengan huruf dan angka. Nah, di sini seperti lebih keras itu kita memakai dari yang 2H, 3H, 4H. Kemudian yang lebih lunak 2B, 3B, 4B, 5B, dan 6B. Nah, untuk yang sedang itu adalah H dan HB. Untuk penggambaran di dalam mata pelajaran sketsa dan gambar, kalian hanya butuh atau yang harus kalian miliki yaitu pensil H, kemudian HB, 2B, kemudian 2H. Cukup kalian memiliki itu sebagai modal untuk membuat gambar di dalam materi pelajaran sketsa dan gambar teknik. Yang selanjutnya adalah penghapus pensil. Untuk penghapus juga jangan ketinggalan itu kalian harus mempunyai, karena di dalam menggambar nanti itu ada kesalahan, tentunya kita harus bisa menggunakan untuk menghapus gambar-gambar yang salah. Nah, biasanya penghapus pensil yang bagus itu yang merek Staedtler ataupun Rotring. Biasanya keadaannya itu lunak dan bersih. Jadi kalian harus mempunyai penghapus pensil merek Staedtler ataupun Rotring biar awet dan memang sudah cukup bagus karena sudah sesuai dengan standar gambar, standar ISO gambar. Selanjutnya, setelah kita mengetahui peralatan gambar, kita harus tahu apa itu garis. Garis itu merupakan simbol dasar dari semua gambar. Jadi itu sangat penting sekali sebagai modal kita untuk menggambar, itu adalah garis. Kita harus paham, harus tahu jenis-jenis dan macam-macam garis. Karena setiap penggambaran itu tidak terlepas dari yang namanya garis, baik garis vertikal, horizontal, ataupun lengkung. Nah, di sini ada 5 jenis garis dasar, titik-titik, garis pendek, garis panjang, garis ekstra panjang, dan garis menerus. Adapun macam-macam garis yang harus kalian ketahui yaitu sebagai berikut. Garis tebal. Nah, bentuknya seperti ini, bisa dilihat. Garis tebal disebut juga garis gambar. Kegunaannya untuk menggambar apa yang terlihat dan apa yang tampak. Jadi, kalau dalam menggambar itu, apa yang terlihat dan apa yang tampak itu menggunakan garis tebal. Biasanya garis tebal itu digunakan untuk garis pinggir, kemudian bisa juga untuk etiket, seperti itu. Selanjutnya adalah garis tipis. Bisa dilihat bentuknya seperti ini di layar. Nah, garis tipis itu tebalnya itu 1/4 dari garis gambar. Jadi ketebalannya ini 1/4 dari garis tebal yang tadi. Kegunaannya sebagai penolong atau garis ukuran. Nah, jadi di sini garis tipis itu digunakan sebagai ukuran di dalam menggambar ataupun sebagai penolong. Maksud penolong di sini adalah untuk membuat sketsa. Jadi garis tipis. Kegunaannya itu menggunakan garis tipis seperti karena itu untuk membuat kerangka atau sketsa dalam menggambar. Selanjutnya adalah garis putus singkat. Nah, garis putus-putus atau putus singkat seperti ini bentuknya. Kegunaannya adalah untuk menggambarkan bagian yang akan dibuang atau dibongkar atau menggambar bagian yang akan diperluas. Jadi, misalkan dalam suatu bangunan ada bagian yang ingin dihilangkan atau ingin dibongkar, maka simbol yang muncul di dalam ukuran gambar tersebut yaitu menggunakan putus singkat. Nah, selanjutnya adalah garis putus titik atau sumbu. Ketebalannya itu adalah 1/3 dari garis gambar. Kegunaannya sebagai garis sumbu, penunjuk tempat penampang, batas lukisan bila sebagian benda yang dilukis dihilangkan. Nah, jadi ini penunjuk penampang itu kemudian benda-benda atau apa yang kita gambar. Kalau misalkan ada yang tidak dibutuhkan atau dihilangkan, maka simbol yang digambarkan pada gambar tersebut menggunakan garis putus titik. Selanjutnya adalah garis
titik putus-putus. Bentuknya seperti yang dilihat di sini. Kegunaannya adalah untuk menggambarkan bagian yang tidak dapat dilihat karena letaknya di belakang pandangan atau tampak. Jadi yang tidak terlihat di dalam gambar itu atau ada jauh di belakang dari tampak atau dari pandangan itu bisa digambarkan dengan garis titik-titik atau garis putus-putus. Jadi simbolnya itu harus dimunculkannya garis titik atau putus-putus itu berada di belakang gambar yang terlihat atau tampak. Oke, telah selesai tadi Ibu menjelaskan materi tentang gambar dan sketsa. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Kalaupun dalam penyampaian materi ada yang kurang atau ada yang kurang dipahami oleh kalian, kalian bisa bertanya langsung ke Ibu lewat WA atau bisa di GC atau bisa di LMS, pokoknya media apapun yang bisa kalian sampaikan untuk menghubungi Ibu tentang apa yang belum kalian pahami bisa kalian tanyakan. Alhamdulillah telah selesai juga materinya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih paham dan lebih memahami tentang materi sketsa dan gambar. Selanjutnya ada latihan untuk bekal di rumah supaya kalian bisa lebih memahami lagi tentang garis, tentang gambar dan sketsa. Tugasnya adalah buatlah gambar sketsa kursi belajar dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Bentuk gambar sesuai dengan benda yang diukur. Nah, jadi misalkan di rumah kalian ada kursi, silahkan kalian ukur tinggi kaki belakang, tinggi kaki depan, tinggi dudukan, dan lain-lain. Silahkan kalian ukur yang sebenarnya. Kemudian kalian tulis di buku catatan kecil. Setelah kalian mengetahui ukurannya, gambar tersebut, ukurannya itu kalian dibuat dengan skala. Nah, ukuran gambar itu dinyatakan dalam satuan sentimeter. Silahkan kalian skalakan bagaimana untuk menggambarnya nanti. Sesuaikan skalanya dengan ukuran yang sebenarnya. Kemudian kertas yang digunakan untuk menggambar kalian adalah HPS ukuran A4. Nah, selanjutnya alat yang digunakan untuk menggambar adalah penggaris dan pensil. Silahkan kalian pahami tugasnya. Selamat bekerja. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pada pertemuan berikutnya, tugas ini harus sudah selesai. Kalian kumpulkan di KM-nya, kemudian KM-nya mengumpulkan ke Ibu. Itu pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Setelah selesai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.